pusing, badan sakit-sakitan. Tinggal yang sakit mana. Misalnya kayak saya, kepala saya ini emang agak pusing. Kita semprotkan 11. Cara nih, bismillahirrahmanirrahim. Otomatis ini ya. Semprotkan, diminum, terus ke wajahnya biasanya. Untuk mengeluarkan aura-aura yang negatif, langsung adem ini rasanya. Kayak apa istilah, ganjel itu keluar. Saya selalu pakai air zam-zam ini. Kemarin ada yang tanya, manfaatnya air zam-zam itu apa saja sih? Banyak. Yang penting niat tujuan kita ke siapa, mintanya sama siapa, tetap mintanya sama Allah. Ini air zam-zam 100% harus percaya sama Allah. Iya betul. Tapi kalau kita menggunakan air zam-zam, kalau niatnya kita negatif, sampai kapanpun nggak akan dikabulkan doa-doa. Kayak tasbih ini, Ada tasbih juga ada. Tasbih ini, kalau saya merasakan energi yang negatif, yang ringan, tapi kan ketika kita mintanya sama sosok yang ini, iya, dan gantian ketika iya, nanti mungkin dibikin sakit-sakitan ketika kontraknya sudah habis, pasti kan ada perjanjian sama gaib ya Pak. iya. Nah, sebenarnya kita kan makhluk, cuma kan beda alam, beda golongan. Tetap semua makhluk, semua itu ciptaan Allah dan kembalinya untuk menghamba. Semua manusia juga makhluk yang gaib ini juga punya kewajiban menghamba. Jadi nggak bisa. Ini hanya sementara, semisal ini dipakai perbudak di dunia ya. Dan nanti ya Sama. yang penyanyi cantik ini ya berbudak nanti. Ya wallahu alam. Diperbudak gantian, disuruh-suruh. Makanya ketika hidup di dunia kita kan punya Allah. Iya. Walaupun. Tapi ketika saya ngejawabin ini selalu nggak bisa. Karena kan sudah dilabuin. Iya. Ketika mendapatkan job dulu kan ya apa namanya Fas Dangdut. Saya suka. Tapi ketika sudah nggak ada partner kerja, udah nggak ada di luar kerja, udah biasa. Tapi anehnya ketika ada partner kerja, intinya punya job, itu melihat saya, wah ini cantik ini. Tapi ketika di depan udah biasa. Intinya cair lah ya, saya ini yang klubnya udah biasa. Tapi ketika saya secara otomatis ya, saya dapat ke ini loh jobin, ini sudah membisikin di sini saya ikut. Ya, ini. Nanti insya Allah kita akan buat konten ya, ini Lebih komplitnya. ya, kompletnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Khusus kita sapa-sapa dulu buat teman-teman kita dari subscriber semuanya yang selalu setia menemani kita. Akhirnya kita ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu setia menemani perjalanan kami. Kita sapa-sapa dulu buat sahabat-sahabat belajar santri waras. Ya, pagi ini alhamdulillah tadi temanin sahabat kita setia kita, ya isinya ya ada kita berdua, kita bertiga, karena yang lain masih istirahat, beraktivitas dan istirahat. Kali ini memenuhi permintaan dari teman-teman yang kemarin sempat requestnya itu mengenai soal goib ya. Goib yang nggak kelihatan. Iya. Dan kebetulan hari ini
ditemenin saudara saya, sahabat kita. Dia juga diberikan kelebihan dari Allah. nggak hanya nggak Kekurangan sih ya mas. nggak hanya Kelebihan ya kekurangan. melihat, tapi bisa merasakan. Nggak hanya bisa merasakan, tapi bisa melihat. Tapi melihatnya itu nggak langsung sekejap mata kelihatan semua. Itu hanya bentuk-bentuknya ya. Dia seperti kayak ada sensor. Kayak kan sensor itu. Terus apa ya? Bahasa apa enaknya? Susuk. Ya, ini pengalaman saya Ya. dan pernah saya alamin ketika waktu saya ada di hiburan dunia panggung. Dan bukan berarti saya menjelek-jelekan teman-teman kita, teman-teman saya, saudara-saudara kita yang pernah saya rasakan. Ini kejadian baru Mas Farid. Di tahun 2002 waktu kemarin masih ada di Belitung. Nah, di Belitung itu kan saya ikut belajar sama guru saya, sama Abah Hari. Iya. Yang dipimpin langsung di Padepokan Bina Tafakur. Mengalami kejadian-kejadian yang sangat aneh, nyata sekali. Anehnya ini, saya disuruh sebenarnya kan udah break ke dunia MC. Tapi berhubung ada yang minta tolong, ya mau nggak mau yang namanya minta tolong kita harus tolong. Dengan sekuat kita, semampu saya, minta tolongnya itu suruh MC. Nah, ceritanya itu ada biduan vokalis lah, penyanyi lah. Nek Ceromono niku penyanyi nih. Penyanyi apa? Orkes Melayu, organ tunggal. Itu ada vokal berapa kemarin? Kalau nggak 5 itu ada 5 biduan. Dan salah satu ada keyboardnya juga, big bossnya juga. Saya juga merasakan. Itu pandangannya dari penyanyi-penyanyi itu beda. Sinkronis artinya benturan energi. Benturan energi itu kayak merasakan hawa panas, hawa nggak enak, ya kayak semacam pelaris atau susuk, dibilang susuk. Biasanya biduan-biduan pengasihan. Biar pengasihan itu apa sih? Biar kelihatan luar biasa. Jadi kecantikannya itu gimana ya? Oh, mantap sekali lah. Ya emang mayoritas, nggak hanya 1-2. Setiap di rata-rata saya deket sama biduan atau mungkin dari musisi, pemusik lah ya, nggak semua lah, tapi yang saya rasakan itu orang itu yang pakai pelaris sama enggak, yang real enggak memakai pelaris, itu rasanya beda. Bedanya? Kalau saya merasakan orang yang real nggak pakai apa-apa tetap mintanya sama Allah, itu merasakan biasa-biasa aja, alami. Kayak saya ini merasakan enak, adem, tenang, damai. Tapi ketika orang yang memakai pelaris, susu, dan intinya secara instan ya, pelaris supaya yang punya job itu selalu dicari orang-orang lain, itu rasanya beda sekali, panas, bahkan badan berat. Padahal saya nggak intinya nggak menarik, nggak bawa apa-apa, tapi yang saya rasakan itu berat. Nah, setelah itu secara otomatis yang namanya energi yang negatif
Sebenarnya dia nggak mau ketarik, tapi secara otomatis sudah ketarik. Itu sudah jam 11 lebih. Berapa menit kan udah selesai itu acaranya. Secara saya selesai acara itu, badan rasanya berat. Badan rasanya berat mulai dari kaki, badan, kepala rasanya pusing. Di perut itu pengen mual-mual. Setelah saya keluarkan, memang banyak sekali. Sampai 2 kantong. Intinya pakai metode ruqyah. Dan saya pakai ini air zam-zam. Air zam-zam ini manfaatnya banyak sekali. Ya ini ya biar tahu apa sih air zam-zam. Air zam-zam ini yang sudah didoakan langsung dari guru kami. Manfaatnya sangat banyak, bisa mengobatin untuk segala penyakit. Mungkin yang punya usaha, mungkin dagang, usaha pedagang kecil-kecilan, atau mungkin yang punya usaha semua pekerjaan lah, nggak mulai dari seni, mulai semua. Caranya apa kayak gini, ini kalau apa Semprotan. iya kepala pusing, badan sakit-sakitan, tinggal yang sakit mana. Misalnya kayak saya, kepala saya ini emang agak pusing, kita semprotkan 11. Caranya Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis ini ya. Semprotkan, diminum, terus ke wajahnya biasanya. Nah, loh, ini nggak saya bikin-bikin. Kayak gelaga ini istilah mengeluarkan. Sendawa. Iya, sendawa ya. Gelaga yang berdoa. Untuk mengeluarkan aura-aura yang negatifnya. Langsung adem ini rasanya. Kayak apa istilah? Ganjel itu keluar. Saya selalu pakai air zam-zam ini. Kemarin ada yang tanya, manfaatnya air zam-zam itu apa saja sih? Banyak. Yang penting niat tujuan kita ke siapa, mintanya sama siapa, tetap mintanya sama Allah. Ini air zam-zam ini hanya lantaran 100% harus percaya sama Allah. Iya betul. Tapi kalau kita menggunakan air zam-zam, kalau niatnya kita negatif, sampai kapanpun nggak akan dikabulkan doa-doa gitu. Dan kayak tasbih ini, Ada tasbih juga. tasbih ya? juga ada. Tasbih ini kalau saya merasakan energi yang negatif yang badan nggak enak, kita itu rasanya apa udah menyerap panasnya itu, yang negatif itu diserap. Sering saya, tapi kalau saya badan udah gak enak ini, sampai tasbih kemarin itu panas ya. Padahal saya tempelin, tapi emang habis dikalungin, dirasakan tetap dikitnya apa selalu istilah atau pasti ada masa aktif. Tinggal kalau biasanya tinggal belinya berapa. Kalau belinya mahal mungkin budget mungkin berapa bulan, 1 bulan itu paling udah habis. Dan ketika saya sudah belajar di Belitung selama 1 tahun lebih, saya diam. Yang saya rasakan, saya nikmati. Jadi paling apa saya sampaikan ketika saya sudah keluarkan orangnya pergi, baru cerita yang sama teman-teman saya ini. Pengalaman sudah soal jin, apalah setan belek lah. Ngomong-ngomong soal susu atau pelaris ahlinya, itu biar digambarkan. Kemarin ada yang sempat request, tolong dong Mas Bin, nggak hanya di channel saya, channel Mas Mari bercerita mengenai goib, tolong dong dilukis ini biar Iya tahu. banyak yang pesan kemarin, ada yang pengen digambarkan dan ada kodamnya, dampingnya. Ya kan banyak sih, kebanyakan itu
seorang wanita. Wanita ya. Iya Mas ya. Iya wanita. Kalau wanita itu kan biasanya kan biar dilihat cantik, Bisa. mungkin yang punya gebetannya. Coba saya sketsa ini. Tapi Kosong. sketsa ya, kosong. Sambil Ini bercerita real, Mas. ya. Ini real ini. Bercerita ini. Ini nggak ada Nggak settingan, ada ini real. settingan. Dan buat teman-teman semuanya, mungkin yang pengen Iya, sambil cerita Mas. apa yang biasanya buat teman-teman khususnya yang sering keluar malam, mungkin dari orang apa teman-teman seniman, dari teman-teman dagang, mungkin yang beraktivitasnya mungkin di pasar. Kalau di pasar terus biasanya kan di jalan-jalan itu kok habis pulang ke kerjaan mungkin dari pasar, mungkin habis apa mencari nafkah, mungkin mulai panggung ke panggung atau di tempat-tempat yang sakral, anteng badannya kan capek-capek kok limu-limu, sedangkan dipijit kok nggak sembuh, kok malah tambah sakit. Iya, kalau otomatis kalau ada yang negatif, istilah jin-jin fasih yang negatif itu rasanya pasti berat, kalau dipijit malah sakit. Caranya mengeluarkan gimana? Ini ya, saya pakai garam ini garam. Caranya garam dimakan secukupnya makan, terus kasih minum ya, Ambil Mas. kasih air diminum, terus fokus tuliskan lafaz Allah. Kalau saya nulis ke buku ke kanan ya? Iya, dari kiri. Iya kak, maksudnya kalau ke buku ya nulisnya, kalau Arab ke kanan, Ya, kalau dari tulisan kanan. kan ke kiri. Nah, kalau nulis kita kan ke kanan, tapi beda. Ini kalau kita saya ajarkan ke kiri ke kanan. Kalau misalnya ditulis kan dibalik ini kan jadi ke kiri. Kayak ini, Allah. Selalu diingat lafaz Allah. Maha Allah kita. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Ketika kita itu biasanya reaksinya di perut itu ya kayak gitu. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad terus pakai sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah dengan atas izin dari Allah, aura-aura yang negatif yang di badan kita itu secara otomatis akan keluar, akan muntah melalui air mata, melalui keringat, melalui lendir. Kenapa kok melalui kotoran-kotoran yang lendir-lendir itu? Karena kan invasi yang negatif, yang apa? Intinya yang Pakaian saat manggung kan banyak dilihat orang kan. Ya otomatis kalau misal dia pakai tersebut kan banyak yang suka penontonnya kan. Ya, ini saya coba gambar apa yang ada di dalam kodam yang disusuk itu, saya coba gambarkan. Bentar ya. saya percaya orang Saya lihat jelas nggak? lihat dulu menunggu Sambil hasilnya. bercerita lagi, Iya. Mas. Karena spontan ya, ini nggak apa, nggak harus lihat teknologis ini, tapi secara spontan dilihat punya energi itu apa, telusurin kepikirannya, digabungkan akhirnya gambaran. Ya kita kembalikan lagi. Gus, bangun tidur Gus. Teman kita sudah bangun tidur. Gak subuh. Ya,
Buat teman-teman semuanya, tadi kembalikan metode rupiah. Rupiah itu kan berbeda-beda kan sih. Sama, sebenarnya tujuannya sama. Metode rupiah itu fungsinya, manfaatnya itu mengeluarkan aura-aura yang negatif. Mungkin yang banyak masalah, banyak pikiran, yang suka marah-marah, yang suka emosi, penghalang rezeki, penghalang jodoh. Bukan berarti penghalang rezeki itu nggak punya rezeki. Terus kita punya uang, tapi setelah kita punya uang, intinya kok nggak bermanfaat ya, kok banyak nggak bisa kumpul, selalu habisnya kesana kesini kesana kesini. Kata orang Jawa, gak nyentel, karena kan banyak yang menghalangi, mulai dari pikiran kita, dilabui ke pikiran kita, mulai dari hati kita yang nggak ditutupin dengan jin-jin fasih yang negatif itu. Akhirnya kepikiran diikutin ke hati, suka-sukanya dia. Anggapan dia semua itu baik. Tahu sendiri kita yang namanya manusia kan tahulah mana yang dilarang Allah, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dijalanin, mana yang kita jalanin, mana yang kita jalanin, mana yang kita tinggal. Istilah kan yang namanya di dunia itu pasti ada yang baik, ada yang jelek. Harusnya kita harus melakukan perintah-perintah Allah yang baik. Ini hampir jadi mas, dan yang jelek-jelek. hampir jadi. Mungkin agak mirip ya, tapi nggak tahu entah wajahnya gimana, belum tahu. Tunggu aja. Seksi ya. Pantas aku lihat videoan kok keginan. Oh gitu ya. Ada daya pemikatnya. Iya, ada dayanya. Dan tak kembalikan yang penghalang, berarti Mas Udin kok enggak, Mas Udin belajar kalau sudah bisa ini kok enggak dapat jodoh-jodoh, karena kan belum fokus ke situ, karena masih fokus ke apa, pengen nikah. Tapi ada sih kira, tapi enggak begitu. Ini mas, Nah jadi. ini sudah jadi. Oh Jadi sorry, kayak gini, itu wajahnya seperti ini, jadi agak rusak ya. Kelihatan nggak? kelihatan. Ya ini misal ini orangnya itu penyanyi lah ya, dia kan kalau dilihat cantik, tapi sebenarnya memakai pengajian ataupun tepatnya di dalam susuk ini wajahnya seperti ini, agak rusak. Apa itu namanya ya, seperti bangsa kuntilanak. Jadi yang bekerja itu, yang mencari daya pemikat ya yang ini, isi yang ada di dalam susuk ya. Jadi mungkin dia itu cara kerjanya itu membisikin orang-orang yang melihat saat menyanyi. Dibisikin orang-orang itu laki-laki atau orang yang punya apa itu susu. Nah, tetap ada kebaikan, seperti juga ada kejelekan. Nah, seperti ini kan otomatis dia punya kontrak sama ini, khodam ini. Dan nanti ya gantian, alam. Ya mungkin di dunia ini mendapatkan keenakan ya, banyak job, banyak apa itu, nikmatnya di dunia. Semua keinginan dia yang memberikan. Tapi kan ketika kita mintanya sama sosok yang ini, iya, dan gantian ketika nanti mungkin dibikin sakit-sakitan ketika kontraknya sudah habis, pasti kan ada perjanjian sama goib ya bang. Iya. Nah, sebenarnya kita kan makhluk, cuma kan beda alam, beda golongan.
tetap semua makhluk, semua itu ciptaan Allah dan kembalinya untuk menghamba. Semua manusia juga kewajiban menghamba lah, seperti makhluk yang gaib ini juga kewajiban menghamba. Jadi nggak bisa, ini hanya sementara, semisal ini dipakai perbudak di dunia ya. Dan nanti ya yang Sama. penyanyi cantik ini ya diperbudak nanti. Ya, wallahu alam. Diperbudak gantian, disuruh-suruh. Makanya ketika hidup di dunia kita kan punya Allah. Iya. Walaupun intinya kayak kita, walaupun kita bisa narik, kita sudah Islam, pelaris biar ini bukan. Ini mintanya sama Allah, dan mungkin lantaran sama buat itu kita dibantu. Iya betul. Kan terutama dari Allah, malaikat, ke gaib, baru ke kita. Yang namanya Allah kan memberikan rezeki, kesehatan, semua cita-citanya yang diinginkan. Semua butuh proses, juga ada lantarannya. Kita bisa segala macam mungkin yang nggak bisa kelihatan kita tarik, kita tangkap. Terus mungkin pemikirannya orang kan pasti, wah orang ini sakti, wah berarti orang ini bisa nyuruh jin ini nih. Bukan, kita nggak menyuruh. Nah, yang sakti itu hanya Allah. Kita hanya manusia biasa, cuman kita hanya dikasih kelebihan dari Allah, dimanfaatkan yang semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin. Iya. Apa deh? Udah aja. Kapan-kapan lagi. Kalau ada yang request aja. Ya, ini intinya ceritanya. Ya. Cewek yang cantik, bernyanyi, gaknya jelek. Nah, jujur, ini masa lalu saya, jujur sekali. Tapi sekarang beda. Saya kalau melihat orang cantik, biduan-biduan itu bahkan nggak tertarik sama sekali. Jujur, dulu itu kalau lihat segini, nomor satu banget. Nomor satu ya. Tapi sekarang itu malah ketika lihat pupunya aja loh, saya tutupin, saya nggak mau melihat. Tapi kalau saya melihat, nanti pikiran ini akan melabuhi. Ayo. Yang membisikkan ini, yang membisikkan mas ini. Ini bukan berarti kita membongkar-bongkar ya. Ini kita ngasih pengalaman. Nah, apa yang enak-enak. Ini masalah membongkar kok nanti merah lagi. Ya, ini kita cerdaskan, motivasi buat semuanya. Hati-hati, kita ngasih arahan yang positif, yang baik. Yang namanya manusia kan pasti mempunyai kejelekan, pasti mempunyai kebaikan. Pasti nggak mungkin lah yang namanya manusia sempurna, nggak mungkin. Ya, sebaik-baik manusia pasti masih ada kesalahannya, kejelekannya. Sejelek-jelek manusia pasti masih ada kebaikannya. Nah, mengenai ini dulu dulu saya di tahun 2019 atau 2018, ketika saya melihat ini tuh rasanya saya selalu pemikirannya, wah ini cantik sekali, wah ini. Tapi ketika saya ngejawabin ini selalu nggak bisa, karena kan sudah dilabuin. Ketika mendapatkan job dulu kan ya mempunyai kesenian lah, pas dangdut saya suka. Tapi ketika sudah nggak ada partner kerja, udah nggak ada di luar kerja, udah biasa. Tapi anehnya ketika ada partner kerja, intinya punya job, itu melihat saya, wah ini cantik ini. Tapi ketika di depan udah biasa. Intinya cair lah ya, ini yang klubnya. Udah biasa, tapi ketika saya secara otomatis ya, saya dapat ini loh, jobin. Ini sudah membisikin. Di sini. Oh iya. Ya, ini nanti insya Allah kita akan buat konten ya ini lebih kompletnya. Ya, kompletnya nanti itu bisa dicek di channel Santri Bercerita. Nah, itu kebalik ya. Balik karena kamera depan. Santri Bercerita, dicek aja. Jadi gimana sih kok asal mulanya kok jadi kita sebenarnya tetap manusia sebenarnya, kok bisa jadi berwujud seperti ini gimana?
nanti saya akan bisa buat hasilnya di sketsa di lebih konkretnya. santri bercerita, mungkin juga akan dilakukan rehabilitasi ya. Pasti nanti malam. Ketika kita duduk untuk kabeh ya. Ya, nanti malam kita mensimulisasi. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada kurang menyenangkan, ada kesalahan dari kami hanya manusia biasa, lumrah, takluk dengan kesalahan dan kekurangan. Kebenaran, kesempurnaan, kesaktian mutlak hanya milik Allah. Tetap ya, selalu ikutin perjalanan kami. Jangan lupa selalu ditonton di channel Santri Bercerita, juga belajar santri waras, dan selalu ikutin perjalanan kami. Mungkin hanya di sini aja. Di lain waktu kesempatan kita sambung kembali. Terima kasih Mas Farid. Sama-sama. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.